Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan kita pada malam ini terdapat di dalam Amsal 3 ayat 24-26. Tertulis demikian, "Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah perumpamaan mengenai seekor tikus yang takut kepada kucing. Suatu ketika, tikus ini bertemu malaikat dan meminta agar ia diubah menjadi kucing. Malaikat itu menyetujui dan mengubahnya menjadi kucing. Namun saat menjadi kucing, ia takut kepada anjing. Ia pun meminta lagi kepada malaikat, "Jadikanlah aku seekor anjing." Sang malaikat mengubahnya menjadi anjing, tapi lagi-lagi di saat ia menjadi anjing, ia takut kepada macan. Lalu ia meminta lagi kepada malaikat, "Ubahlah aku menjadi macan." Malaikat itu pun mengubahnya menjadi seekor macan. Tapi saat menjadi macan, seorang pemburu dengan senapan hendak menembaknya. Ia lari ketakutan dan bertemu malaikat lalu meminta agar dijadikan sebagai manusia. Permintaannya kali ini pun disetujui oleh malaikat dan ia dijadikan sebagai manusia. Saat menjadi manusia, ternyata ketakutannya tidak hilang, tapi malah semakin bertambah. Ia menjadi takut kepada tikus, kucing, anjing, macan, dan berbagai binatang lainnya. Dan lebih daripada itu, ia takut untuk menghadapi dan menjalani kehidupannya. Sang malaikat yang melihatnya geleng-geleng kepala dan menjumpainya serta berkata, "Aku akan mengembalikanmu menjadi seekor tikus, karena kamu memiliki hati yang kecil, dan saya tidak dapat menolongmu." Kisah perumpamaan ini tentulah bukan suatu kenyataan, tapi maksud dari kisah ini adalah milikilah hati yang besar dan jangan takut dalam menghadapi masalah dan tantangan yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Amsal 3 ayat 24-26 ini dikatakan, "Jangan takut, karena Tuhanlah yang menjadi sandaranmu." Tuhan mempunyai maksud agar kita hidup bebas dari rasa takut dan mengalami damai sejahtera, sukacita, dan ketenangan. Tuhan yang menciptakan kita merindukan untuk melimpahkan kebaikannya dan membuat kita selalu berada dalam perlindungannya. Dalam hidup ini, saudara, ada berbagai hal yang bisa membuat hati kita menjadi kecut, ciut, dan takut. Kita masing-masing punya rasa takut sendiri. Rasa takut sebenarnya dalam konteks yang baik berguna untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Tapi rasa takut yang berlebihan dan tidak normal akan membuat kita sulit untuk menjalani kehidupan dan sulit juga untuk melangkah dalam iman. Dalam ayat ini, saudara, firman Tuhan berkata, "Jangan takut." Ini adalah perintah agar kita tidak mengalami tekanan dalam perasaan dan pikiran secara negatif yang membuat kita tidak bisa tidur, cemas, tidak bisa berpikir dengan baik. Dan sebaliknya, perintah ini hendak mengajak kita untuk percaya dan bersandar kepada Tuhan yang adalah penolong dan kekuatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal-hal yang bisa mengejutkan terjadi di dunia ini, yang terjadi secara tiba-tiba. Tapi sekali lagi, Tuhan menghendaki agar kita tidak takut terhadap segala keadaan, karena Tuhan adalah sandaran kita. Kita dapat mengandalkan Tuhan dalam berbagai situasi di hidup kita. Perintah jangan takut mewarnai sejarah perjalanan umat Tuhan yang tertulis dalam Alkitab sejak Kejadian sampai Wahyu. Perintah ini juga masih relevan sampai saat ini dan berlaku untuk saudara dan saya.
Tuhan berkata, "Jangan kamu takut, karena aku bersamamu, melindungimu, dan meluputkanmu dari segala yang jahat." Malam ini saudara, mari kita tidur tanpa rasa takut, cemas, khawatir atau gelisah. Serahkanlah semua pikiran dan perasaan yang membebani hidup kita kepada Tuhan. Janganlah takut, karena Tuhan yang menjadi sandaran kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang setia dan nyata menolong kita.